Aku ingin kau mengajari bebek-bebek di kolam istanaku ini untuk menyanyi. Semuanya, tanpa terkecuali. Aku memberimu waktu 1 minggu. Jika kau berhasil, sekantong penuh koin emas akan jadi milikmu. Tapi, jika kau gagal, Baginda Raja berhenti sejenak, nyawamu taruhannya. Gila kan? Siapa di dunia ini yang bisa mengajari bebek menyanyi? Para menteri dan punggawa istana yang mendengar itu langsung saling berbisik, yakin kalau kali ini riwayat Abu Nawas benar-benar akan tamat. Tapi Abu Nawas bukannya pucat pasi, dia malah tersenyum tipis. Dengan tenangnya dia menjawab, ampun Baginda, hamba terima tantangan ini. Tapi hamba punya satu syarat. Selama 1 minggu ini, tidak boleh ada seorang pun yang mendekati atau mengganggu bebek-bebek itu selain hamba. Hamba butuh konsentrasi penuh untuk melatih mereka. Baginda Raja setuju. Maka dimulailah pelatihan vokal paling aneh di dunia. Setiap hari, pagi, siang, dan sore, Abu Nawas datang ke kolam istana. Dia tidak membawa alat musik atau buku not balok. Dia hanya membawa sebatang lidi panjang dan sekantong gandum. Setiap kali dia datang, dia akan melemparkan gandum itu ke dalam kolam. Bebek-bebek itu tentu saja langsung berebut dengan suara kwek, kwek, kwek yang berisik. Nah, saat bebek-bebek itu sedang asyik makan, Abu Nawas akan mengambil lidi panjangnya dan memukul pelan satu persatu bebek itu di bagian kepala atau punggung. Tidak keras, hanya untuk membuat mereka kaget. Hari pertama, kedua, ketiga, polanya selalu sama. Akhirnya tibalah hari ke-7. Hari penentuan. Baginda Raja bersama seluruh punggawa istana berkumpul di tepi kolam. Mereka semua tak sabar ingin melihat kegagalan Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan nada menyindir. Apakah paduan suara bebekmu sudah siap tampil? Abu Nawas membungkuk hormat. Sudah siap Baginda Raja. Silakan saksikan sendiri. Tapi kali ini, dia tidak membawa sekantong gandum. Dia hanya membawa lidi panjangnya. Dia mengangkat lidi itu tinggi-tinggi. Dan inilah momen puncaknya. Bebek-bebek di kolam, yang selama seminggu ini sudah punya trauma kalau melihat lidi pasti akan dipukul, langsung panik. Mereka melihat lidi terangkat, dan seketika itu juga mereka membuka paruh mereka lebar-lebar, siap mengeluarkan suara kwek. Ketakutan mereka. Tapi, tidak ada satu suara pun yang keluar. Bebek-bebek itu hanya membuka dan menutup paruh mereka tanpa suara, seolah-olah mereka sedang lip sync atau bernyanyi dalam hati. Kenapa? Karena mereka menunggu gandum yang biasanya dilempar. Mereka sudah belajar pola, ada lidi, ada pukulan, tapi sebelum itu ada gandum. Karena tidak ada gandum, mereka hanya bisa membuka paruh dengan panik, menunggu makanan sambil ketakutan. Abu Nawas lalu berkata dengan santai, "Lihat Baginda, Endurga sering menyanyi. Hanya saja ini adalah lagu tanpa suara, sebuah karya seni yang hanya bisa dinikmati oleh jiwa yang tenang." Seketika, tawa Baginda Raja meledak memenuhi taman istana. Baginda sadar, dia sekali lagi telah dikalahkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan selamat, membawa sekantong koin emas